Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Sewayuni dengan NIM 2305346. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi ekonomi sumber daya manusia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Nah, adapun pembagian materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, yang pertama yaitu ada yang pertama itu konsep pengangguran, yang kedua penawaran tenaga kerja, dan yang ketiga itu permintaan tenaga kerja. Nah, konsep pengangguran itu adalah kondisi ketika seseorang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif dalam mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Nah, pengangguran biasanya terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, tingkat pengangguran sering dijadikan sebagai indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara atau daerah. Nah, semakin tinggi tingkat pengangguran, eh, maka semakin menunjukkan bahwa perekonomian belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Nah, dalam pandangan beberapa ahli ekonomi, pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, tetapi juga dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi, kemajuan teknologi, dan perpindahan tenaga kerja, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Nah, pengangguran ini dibagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu adalah pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena adanya proses perpindahan tenaga kerja dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Atau terjadi karena seseorang sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilan, pendidikan, atau harapan upah yang diinginkan. Nah, pengangguran jenis ini biasanya bersifat sementara dan tidak selalu menunjukkan adanya masalah serius dalam perekonomian. Bahkan dalam kondisi perekonomian yang baik sekalipun, pengangguran friksional tetap dapat terjadi karena tenaga kerja membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jati dirinya. Nah, yang kedua itu ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi, perubahan pola produksi, globalisasi, maupun perubahan sektor ekonomi dominan dalam suatu negara. Nah, misalnya, perkembangan teknologi digital menyebabkan beberapa jenis pekerjaan tradisional menjadi berkurang atau perkembangan teknologi digital yang menyebabkan beberapa jenis pekerjaan tradisional menjadi berkurang atau bahkan hilang. Nah, tenaga kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, eh, maka berpotensi mengalami pengangguran struktural. Nah, untuk mengatasi masalah ini, biasanya diperlukan program pelatihan kerja, pendidikan keterampilan baru, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan musim atau periode tertentu dalam kegiatan ekonomi. Nah, contohnya ada dalam beberapa sektor ekonomi melalui aktivitas produksi yang sangat mempengaruhi oleh musim seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, pada sektor pertanian misalnya itu tenaga kerja sangat dibutuhkan pada musim tanam atau musim panen, tetapi pada periode di antara kedua musim tersebut membutuhkan tenaga kerja dapat menurun secara signifikan. Nah, hal ini dapat menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya itu adalah para pelaku dalam pasar tenaga kerja. Nah, dalam pasar tenaga kerja terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Nah, yang pertama yaitu tenaga kerja atau pekerja yang menawarkan jasa tenaga dan keterampilannya untuk memperoleh pendapatan berupa upah dan gaji. Nah, yang kedua yaitu perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksi barang dan jasanya. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berperan dalam mengatur kebijakan
ketenagakerjaan seperti penetapan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, serta program peningkatan kesempatan kerja. Selain itu juga terdapat seperti lembaga pendidikan dan pelatihan yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja itu sendiri adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia dan mampu bekerja sebagai dengan yang mampu bekerja pada berbagai tingkat upah dalam periode tertentu. Nah, penawaran tenaga kerja itu berasal dari individu-individu yang menawarkan kemampuan fisik maupun intelektual mereka untuk bekerja dalam kegiatan produksi. Nah, keputusan seseorang untuk bekerja itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat upah, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, usia, tanggung jawab keluarga, serta profesi individu terhadap waktu bekerja dan waktu luangnya. Nah, pada selanjutnya yaitu ada konsep angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah bagian dari penduduk usia pekerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, penduduk usia kerja biasanya itu didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, angkatan kerja itu terdiri dari dua kelompok utama, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur, tetapi aktif dalam mencari pekerjaan. Nah, sementara itu, penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan tidak termasuk dalam angkatan kerja. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam alat ukur tenaga kerja. Nah, untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja ini, biasanya para ekonom itu menggunakan beberapa indikator penting. Nah, salah satu indikator utama adalah yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu atau TPAK, yang menunjukkan persentase jumlah jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, yang dimana semakin tinggi TPAK, semakin besar proporsi penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, selain itu, terdapat juga berbagai indikator tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan presentasi jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Nah, yang ketiga yaitu ada kurva indiferen. Nah, kurva ini biasanya digunakan dalam teori ekonomi untuk menggambarkan presentasi individu antara bekerja dan menikmati waktu luang. Dalam konsep ini diasumsikan bahwa setiap individu itu memiliki tingkat kepuasan tertentu dalam kombinasi pendapatan waktu luang. Nah, seseorang itu dapat memilih untuk bekerja lebih lama untuk memperoleh pendapatan lebih besar, tetapi konsekuensinya adalah berkurangnya waktu luang. Nah, selanjutnya itu ada tingkat upah. Nah, upah itu sendiri merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja atas jasa yang diberikan dalam proses produksi. Nah, tingkat upah sangat mempengaruhi terhadap jumlah tenaga kerja yang bersedia dalam bekerja. Ketika tingkat upah meningkat, biasanya lebih banyak orang yang terdorong untuk bekerja karena pendapatan yang diterima menjadi lebih besar. Namun pada tingkat upah yang sangat tinggi, sebagian orang mungkin akan memilih untuk mengurangi jam kerja karena mereka sudah merasa cukup dengan pendapatan yang mereka peroleh. Nah, yang terakhir itu elastisitas penawaran tenaga kerja. Nah, elastisitas penawaran tenaga kerja itu menunjukkan seberapa sensitif jumlah tenaga kerja yang ditawarkan terhadap perubahan tingkat upah. Jika perubahan kecil pada tingkat upah itu menyebabkan perubahan besar pada jumlah tenaga kerja yang bekerja, maka penawaran tenaga kerja dikatakan elastis. Sebaliknya, jika perubahan tingkat upah itu sedikit mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bekerja, maka penawaran tenaga kerja itu dikatakan tidak elastis. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam pada pertemuan tiga, yaitu permintaan tenaga kerja. Nah, permintaan tenaga kerja itu adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, permintaan tenaga kerja itu
bersifat turunan. Artinya, permintaan tenaga kerja ini muncul karena adanya permintaan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, jika permintaan suatu produk itu meningkat, maka perusahaan biasanya akan menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Nah, sebaliknya, jika permintaan permintaan produk itu menurun, maka perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya itu kita masuk kepada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu menggambarkan hubungan antara jumlah faktor produksi yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi ekonomi itu meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Sedangkan eh, dalam analisis permintaan tenaga kerja, perusahaan itu akan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan berdasarkan kontribusi terhadap peningkatan produksi. Nah, selanjutnya itu ada produk marginal tenaga kerja, yaitu tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit tenaga kerja dengan asumsi faktor produksi lainnya. Konsep ini biasanya sangat penting dalam teori perusahaan karena membantu menentukan jumlah tenaga kerja optimal. Biasanya semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, tambahan output yang dihasilkan akan semakin kecil karena adanya hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Nah, selanjutnya itu ada produk rata-rata tenaga kerja. Nah, produk rata-rata tenaga kerja itu menunjukkan jumlah output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja secara rata-rata. Nilai ini diperoleh dengan membagi total output dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, produk rata-rata yang digunakan itu digunakan untuk menilai efisiensi tenaga kerja dalam proses produksi. Nah, selanjutnya itu elastisitas permintaan tenaga kerja. Nah, elastisitas permintaan tenaga kerja itu menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta akibat perubahan tingkat upah. Jika kenaikan upah itu menyebabkan penurunan besar dalam jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, maka permintaan tenaga kerja itu bersifat elastisitas. Sebaliknya, jika perubahan upah tidak terlalu mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang digunakan, maka permintaan tenaga kerja itu bersifat tidak elastis. Nah, pada perintah tugas selanjutnya diminta membuat soal pertanyaan untuk pertemuan 4. Nah, eh, yaitu lima eh, yaitu 5 soal pertanyaan seperti yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, baik dari penjelasan yang saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi pertemuan 1 sampai pertemuan 3 ini. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.